Selamat pagi Profesor Utami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Perkenalkan, saya Tita Yansa Amelia. Saya Syadira Firda. Saya Rizky Amalia Aktifah. Kami dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2023. Maksud kedatangan kami di sini adalah untuk bertanya mengenai proses belajar dan pengajaran yang telah Profesor lalui selama ini. Untuk pertama-tama, apakah kami boleh tahu mengenai latar belakang pendidikan serta kesibukan Profesor Utami saat ini? Oke, terima kasih. Panggilannya siapa tadi, Mbak Tita? Iya, Tita. Mbak Firda dan Mbak Vivi. Saya latar belakang pendidikan saya S1 dari UM, tapi dulu namanya IKIP Malang, itu tahun 1989. Kemudian S2 saya dari Institute of Education, University of London di UK, Master in Primary Education tapi bidang bahasa. Itu saya peroleh tahun 1996. Kemudian tuh saya berangkat ke Australia untuk mengambil S3, itu PhD in TESOL, dan saya lulus tahun 2004. Jadi 3 tahun di Australia. Saya lulus dari Monash University Australia. Jadi setelah 2004 balik ya, kegiatan rutinnya ya pasti mengajar. Nah, sebagai dosen ada kegiatan lain, yaitu meneliti, publikasi, dan juga melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian tahun 2009 saya mendapatkan gelar jabatan fungsional tertinggi untuk dosen, itu profesor. Ya, sekarang ini saat ini lebih aktif di TEFLIN. TEFLIN itu adalah asosiasi profesi. Jadi TEFLIN itu kepanjangan dari The Association for the Teaching of English as a Foreign Language in Indonesia. Baik, melihat dari pengalaman Prof. Utami yang sudah cukup lama mungkin ya di dalam pembelajaran, dalam mengajar, menghasilkan karya, dan pastinya Prof. Utami juga sudah melewati dan mengajar berbagai generasi kan ya? Iya, betul. Menurut Prof. Utami, kira-kira bagaimana sistem pembelajaran atau mungkin pembelajaran yang ideal yang bisa diterapkan di lingkungan perguruan tinggi saat ini? Oke, kita ini kalau bicara ideal kan sulit ya, karena apa? Pembelajarannya beda-beda. Jadi karakteristiknya beda-beda. Kemudian pokoknya we have to think about individual differences gitu ya. Jadi menurut saya ketika kita bicara pembelajaran apa yang ideal, itu menurut saya memang sulit dijawab ya. Tapi setidaknya kalau sebagai pengajar ya, kita ini bisa memberikan variasi dalam mengajar ya. Artinya variasi itu apa? Variasi dalam materinya, bahannya gitu ya. Kemudian variasi dalam bentuk tugasnya, tasknya gitu ya. Ada yang tugasnya itu menjawab aja, ada yang harus kerjain case study, ada yang project based dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada juga perbedaan dari sisi teaching materials, bahan-bahannya juga bervariasi gitu. Maka setidaknya dengan bervariasi dari materi, dari tugas, dari aktivitas, itu sekian banyak mahasiswa dalam satu kelas, mudah-mudahan bisa pernah merasa happy gitu ya, karena kita gonta-ganti gitu. Kalau hari ini dia nggak happy, next time mungkin happy. Itu idealnya begitu gitu. Saya mungkin merasa lebih cocok, lebih nyaman kalau saya mengajar mahasiswa S3. Kalau saya mengajar S1 itu saya merasa sendiri bahwa saya bukan dosen yang ideal mungkin bagi mereka gitu ya. Mungkin ada generation gap yang luar biasa. Setidaknya itu saya kompensasi, saya lebih arahkan pada apa ya, lebih pada building up personality, characters gitu ya, hal-hal yang sifatnya lebih pada meningkatkan emotional quotient dari mahasiswa, EQ-nya, gimana
mereka sadar bahwa masa depan mereka tidak bisa if they rely too much on their intelligence, ya. Ini yang kemudian saya orientasikan lebih pada memberikan motivasi, memberikan penguatan, memberikan cara belajar yang efektif dan seterusnya. I always ask my students to you study hard, you work hard, and you pray hard. Baik, melihat karakteristik yang berbeda, mungkin juga kan di beberapa generasi juga memiliki karakteristik yang berbeda ya. Di sini mungkin Profesor Utami bisa berbagi kisah, kayak menceritakan kisah atau suka duka saat mengajar generasi Gen Z, generasi yang mungkin saat ini mendominasi ya. Seperti tadi saya sampaikan gitu, saya lebih cocok mungkin ngajar yang tua-tua. Sehingga saya harus ngajar juga S1 gitu. Makanya tadi kalau udah gembar gitu kan, misalnya ya, pernah satu masa saya tuh memberitahu mahasiswa mata kuliah ini namanya adalah article writing, ya, article writing for presentation and publication. Karena ada presentation and publication, then you need to present, right? Ya, ini harus ada presentasi, ya, dan ada bikin artikelnya dipresentasikan. Nah, saya pernah mengajar dengan mahasiswa S1 itu, saya beritahu dibagi ya kelompoknya gitu, dan kita hitung, ini dulu kita hitung pertemuan ini akan ada 4 yang maju, 4 kelompok maju, pertemuan berikutnya 4 pokoknya sesuai dengan sessions yang kita punya. Dan itu sesuatu yang tidak mendadak kan gitu ya, so we plan already in advance ya. Di awalnya udah di plan gitu, nanti minggu depan sudah ya urutannya ditentukan sendiri, ini pokoknya ada 4 yang maju gitu. And you know what? Pada hari ini, hari pasnya saya bilang, mana yang 4 ini? Satu teman saya nggak masuk gitu. Kenapa? Sakit. Aduh. Terus satunya yang lain, ini saya juga nggak ada, sakit tuh, kok sakit semua gitu. Terus ada nggak upaya untuk reschedule, gitu kan? Misalnya, ini karena temanku sakit ini diatur gitu supaya 4 itu tetap 4 gitu. Enggak gitu. Jadi inisiatif dan segala macam itu menurut saya memang harus diasah ya, diasah, dan itu tidak ada ilmunya kecuali kepekaan sosial yang memang dialami dari waktu ke waktu gitu ya. Terus yang ada siapa? Yang ada 2 laki ya, 2 kelompok itu grup laki-laki. Yang satu sudah maju gitu. Oke, berarti kan 2 yang sakit, 2 kelompok nggak akan bisa gitu ya, karena partnernya nggak ada. Terus yang satunya lagi, ini cowok, setelah ini selesai nggak segera maju gitu. Ayo maju, saya bilang gitu. Aduh, kalau nggak kelelet gitu. Saya hitung sampai, saya tunggu berapa menit. Ayo maju, nampaknya belum siap gitu kan. Dan karena nggak siap bisa jadi takut dan segala macam gitu. Akhirnya saya ancam kan, saya bilang, kamu gak ada yang maju, saya pulang gitu. I'm going to leave the class. Kenapa? Karena kan gak mungkin, I'm not going to waste my time gitu. Ngapain waktu saya terbuang untuk nggak jelas gitu. Ya nggak maju. Terus begitu saya udah ini semua mereka mungkin menganggap saya tidak serius ya. Akhirnya saya packing ya, saya pack di laptop saya masukkan, terus yang ini lari-lari gitu. That's too late gitu. Jadi tetap saya tinggalkan untuk mereka belajar bahwa hidup itu pilihan gitu. Artinya Anda harus bertanggung jawab dengan semua yang Anda minta. Minggu berikutnya, walaupun setelah keluar tuh saya dalam hati gini, kok aku ngapain ya, tinggalin kelas, tapi ini kebangetan gitu ya, bangetan. Dan ya kalau nggak begitu mereka nggak akan tahu bahwa kuliah itu ada tuntutan, kuliah itu ada kedisiplinan, dan nggak bisa seenaknya gitu. Jadi the next time when I met them itu, sebelum masuk saya guyon, saya buka
pintu sambil nanya, kali ini yang 4 kelompok siap nggak? Ternyata siap men. Nah, baru saya masuk. Kalau nggak masuk saya nggak mau. Siap men, siap. Yang itu mereka minta maaf kejadian dari yang pertama. Jadi artinya memang cara berinteraksi, cara menuntut pada mahasiswa yang Gen Z ini itu sesuatu dan we need to adjust ya kita, tapi tadi karena faktornya banyak bisa jadi adjustment kita tetap tidak bisa memenuhi harapan mereka. Tapi saya percaya bahwa whatever ya apapun itu selama interaksi kita adalah interaksi yang berhikmat ya, ada ilmunya, ada pasti ada manfaatnya lah ya, no matter how little it is gitu. Dari cerita Prof. Utami yang sangat menarik itu terkait suka duka mengajar Gen Z, mungkin itu kan juga termasuk salah satu tantangan ya Prof. Yeah. Nah terus dari Prof. Utami sendiri, apa Prof. Utami punya mungkin solusi tersendiri dalam menghadapi Gen Z ketika di kelas, atau mungkin solusi ini juga bisa menjadi solusi bagi pengajar yang lain ketika menghadapi Gen Z di kelas? Saya harus nata hati, tidak boleh gitu. Baper-baper juga percuma gitu. Ya sudahlah, mereka yang penting saya memberi teladan yang baik. Saya begini, kalau mereka bisa petik dari yang saya lakukan, ya itu the way you treat your teacher, your lecturers ya, gimana Anda memperlakukan dosen, memperlakukan guru, itulah masa depan Anda. Wah, ternyata dalam mengajar Gen Z itu sangat banyak sekali ya Prof. Dan kita berarti harus nggak boleh terlalu baper atau ambil hati gitu ya, Prof, atas karena proses mengubah perilaku, mengubah kedisiplinan macam-macam itu pasti perlu waktu. gitu ya Prof. Jadi pembelajaran yang lebih bervariasi, lalu kita yang nggak boleh baperan sebagai pengajar itu sangat berperan sekali dalam mengajar Gen Z ini. Iya, karena mereka juga gampang patah hati ya, namanya fragile betul. Makanya kan ada istilah strawberry itu ya. Iya. Cantik tapi gampang bocor. Baik Prof, terima kasih. Sama-sama. Waktunya. Good luck with the rest of your study. Sukses selalu ya.